Di balik kemakmuran sebuah kerajaan bernama Karangtirta, tersembunyi kutukan gelap yang berasal dari perjanjian rahasia Sang Ratu dengan iblis laut bernama Batara Kala Samudra. Setiap tahun, seorang gadis perawan harus dikorbankan agar kerajaan tidak runtuh. Rakyat hidup dalam ketakutan, tapi tak berani melawan karena ratu memiliki kekuatan supranatural yang membuatnya abadi dan menawan. Sampai suatu hari, Syekh Siti Jenar datang ke wilayah itu, merasakan aroma darah dan dosa menyelimuti angin kerajaan. Ia memutuskan untuk menghancurkan kutukan itu, meski harus menghadapi kekuatan iblis laut dan ilmu sihir hitam ratu yang mematikan. Kabut menggulung dari arah laut, menyelimuti gerbang timur kerajaan Karangtirta seperti jubah kematian. Angin berembus membawa aroma amis yang menusuk hidung, seperti darah yang belum kering. Di balik kabut, tampak sosok berjubah putih berjalan perlahan, tongkat kayu tua di tangannya menjejak tanah dengan irama tenang namun tegas. Dialah Syekh Siti Jenar, wali yang datang bukan dengan pasukan, melainkan dengan keheningan dan cahaya yang tak terlihat oleh mata biasa. Di setiap langkahnya, rumput yang layu kembali hijau, dan burung gagak yang berkerumun di atas tembok kerajaan beterbangan panik ke arah hutan. Penduduk desa yang tinggal tak jauh dari gerbang kerajaan menyembunyikan diri di balik pintu-pintu rapuh. Mereka tahu hari itu adalah malam tumbal, malam di mana gadis perawan dipersembahkan ke laut demi keselamatan kerajaan. Namun, yang berbeda kali ini adalah doa yang dilantunkan diam-diam oleh seorang gadis bernama Kirana, yang akan menjadi korban. Dalam jerit lirihnya, ia memohon kepada Tuhan agar seseorang datang menghentikan kebiadaban ini. Tak disangka, doa itu menembus langit dan menjelma kabut putih yang membimbing langkah Siti Jenar tepat menuju kerajaan yang telah lama dikutuk oleh kesepakatan iblis. Malam semakin kelam, dan bulan yang biasanya menampakkan wajahnya kini bersembunyi di balik awan gelap. Di dalam istana, Ratu bersiap mengenakan gaun ritual dari benang emas dan darah kering. Ia tersenyum puas melihat nama Kirana tertera di lembar naskah tua peninggalan perjanjian, perawan ke-99, dan kutukan akan sempurna. Di saat yang sama, Siti Jenar berdiri di depan gapura batu yang dipenuhi pahatan kepala gadis. Ia meletakkan tangannya pada permukaan dingin itu, dan tiba-tiba, dinding gemetar, angin berhenti, dan langit menggelegar. Alam merespons kehadirannya. Pada malam itu, tidak ada yang tahu bahwa langit dan bumi akan menjadi saksi pertarungan antara cahaya dan kegelapan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Syekh Siti Jenar tidak hanya datang untuk menyelamatkan Kirana, tapi untuk merobek tabir hitam yang menyelimuti kerajaan ini sejak perjanjian darah pertama ditulis. Ia menatap ke arah istana yang berdiri angkuh dalam gelap, dan berkata lirih, "Wahai penguasa yang menjual jiwamu, aku datang bukan membawa pedang, tapi kebenaran. Dan malam ini, langit akan berpihak pada yang suci." Maka dimulailah babak paling kelam dalam sejarah Karangtirta, sebuah perang tanpa prajurit, tapi dipenuhi gemuruh jiwa-jiwa yang haus pembebasan. Langkah Syekh Siti Jenar menggema di lorong-lorong istana yang mencekam, dindingnya basah oleh embun malam yang entah mengapa terasa beraroma besi dan anyir. Obor di sepanjang tembok berkedip-kedip seperti takut menyinari wajah tamu tak diundang itu. Tak ada pengawal yang mencegahnya, karena semuanya telah dikuasai ketakutan tak bernama, atau lebih buruk, telah menjadi budak iblis yang tak lagi hidup sepenuhnya. Di tengah aula utama, di atas singgasana merah darah, duduklah Ratu Sri Kenari, jelita Bak Dewi namun sorot matanya dingin dan berkilau seperti ular. Ia menyambut tamunya dengan senyum menusuk, seolah sudah tahu kedatangan Siti Jenar jauh sebelum. Kabut menyingkap gerbang kerajaan. "Selamat datang, wahai wali tanpa tahta." Suara sang ratu terdengar merdu tapi menggigit, seperti melodi maut yang menggoda. "Apakah kau datang untuk menyelamatkan satu nyawa, atau menghancurkan seluruh takdir yang telah kutulis dengan darah para perawan?" Siti Jenar menatapnya dalam diam, namun sorot matanya tajam menembus balik tirai-tirai sihir yang menyelubungi wajah sang ratu. Ia melihat apa yang tak tampak, tulang belulang para korban di bawah singgasana, arwah perempuan muda yang terkurung dalam cermin-cermin hitam di dinding, serta seekor iblis bertanduk emas yang meringkuk di balik gaun ratu, terikat pada jiwanya oleh perjanjian tua yang masih terbakar dalam tulisan gaib. Saat para pelayan masuk membawa persembahan darah dalam piala emas, salah satu dari mereka tersentak. Mata gadis itu mendadak membelalak, tubuhnya gemetar lalu roboh. Ia kerasukan. Dari mulutnya keluar suara parau, "Wahai cahaya dari barat, jangan ganggu ritual kami. Ini tanah yang telah dijual oleh leluhur mereka sendiri." Ratu hanya tersenyum geli, lalu dengan satu kibasan tangan,
pelayan itu terbakar menjadi debu, meninggalkan aroma belerang yang membuat seisi ruangan menggigil. Namun Siti Jenar tetap diam, hanya mengucapkan satu bait kalimat, kegelapan akan lenyap bukan oleh pedang, tapi oleh kesadaran yang membakar dari dalam. Seketika, dinding istana bergemuruh. Cermin-cermin retak satu per satu. Obor padam satu demi satu. Dari langit-langit, tetesan darah mulai menetes perlahan. Ratu bangkit dari singgasananya, tubuhnya melayang pelan, lalu dari punggungnya mulai tumbuh sayap hitam bersisik. Ia belum sepenuhnya berubah wujud, namun malam itu, wajah aslinya mulai tampak, separuh manusia, separuh iblis. Jika kau ingin menghentikan ritual ini, katanya, kau harus datang ke pintu gua laut malam besok, saat bulan merah menggantung. Tapi ingat, hanya satu dari kita yang akan kembali. Syekh Siti Jenar menunduk, lalu perlahan berbalik. Langkahnya meninggalkan gema yang membuat lantai istana retak, sebuah pertanda bahwa perang antara cahaya dan kegelapan tak bisa lagi ditunda. Malam menua di ufuk selatan, dan bulan merah menggantung bagai mata raksasa yang mengintai dari langit neraka. Di tebing Karangtirta yang menghadap lautan lepas, tersembunyi sebuah gua purba yang hanya terbuka saat air surut di malam-malam tumbal. Disinilah darah para perawan selama 1 abad terakhir ditumpahkan, dan disinilah pintu menuju dunia bawah terbuka. Syekh Siti Jenar berdiri di hadapan gua itu, tongkatnya menyala samar, berpendar cahaya putih dari ayat-ayat yang terpatri di dalamnya. Angin laut menggila, menerpa tubuhnya seolah hendak mengusir, namun ia tetap diam, bibirnya bergerak membaca kalimat-kalimat hakikat yang mampu menggoyang dimensi. Begitu ia melangkah masuk, suara-suara dari masa lalu bergema di dinding gua. Jeritan Kirana terdengar, disusul suara gadis-gadis yang telah dikorbankan sebelum ini. Tangisan, rintihan, dan bisikan kutukan menyatu menjadi nyanyian azab yang mengguncang langit-langit gua. Di tengah lorong sempit dan licin, Siti Jenar menemukan sebuah altar batu, di atasnya, tubuh Kirana terbaring dalam keadaan setengah sadar, tubuhnya dikelilingi lingkaran darah dan simbol-simbol kuno. Di sudut gua, sosok penjaga muncul dari balik bayangan, makhluk bertubuh manusia dengan kepala kambing dan mata berwarna bara, membawa cambuk berapi yang berputar-putar di udara. Makhluk itu adalah pemangku ikrar, entitas yang ditugaskan menjaga perjanjian antara ratu dan iblis laut. Dengan raungan menggelegar, ia melompat menyerang Siti Jenar. Namun wali itu menancapkan tongkatnya ke tanah, dan cahaya putih menyebar melingkar seperti perisai. Percikan energi memecahkan batu-batu di sekitar mereka, dan suara lantunan zikir dari mulut Siti Jenar membuat makhluk itu menjerit keras, kulitnya melepuh oleh kekuatan suci. Tapi sebelum musnah, makhluk itu sempat menyentakkan cambuknya ke arah Kirana, dan dalam sepersekian detik, waktu seperti berhenti. Siti Jenar mengangkat tangan, dan dari telapak tangannya terpancar cahaya benderang seperti kilat petir suci yang membakar cambuk itu menjadi abu. Dengan makhluk penjaga yang musnah, gua mulai berguncang hebat. Dindingnya berdarah, dan altar batu retak perlahan. Namun sebelum Siti Jenar sempat menyelamatkan Kirana, suara tawa nyaring menggema dari dasar gua. Dari lubang hitam di balik altar, muncul ratu dalam wujud sejatinya, Ratu Sri Kenari dengan tubuh bersisik, mata menyala ungu, dan mahkota tanduk berapi. Ia melayang di udara, tangannya menjulur, dan dari lubang itu merangkak keluar puluhan tangan hitam yang hendak menyeret Kirana kembali. Kau telah membuka pintu akhir, wahai wali cahaya, desisnya. Sekarang, mari kita lihat siapa yang lebih kuat, imanmu atau takhta kegelapan yang kutinggikan dengan darah. Ratu Sri Kenari berdiri melayang di atas lubang altar, dan dari balik gaunnya yang berpendar cahaya merah darah, muncul gulungan naskah tua terbuat dari kulit manusia. Di atasnya terpatri aksara neraka, ditulis dengan darah 7 raja yang pernah tunduk padanya. Inilah sumber kekuasaanku, wahai wali pengganggu takdir, desisnya sambil membuka gulungan itu. Setiap huruf yang dibaca sang ratu membuat bumi bergetar, dan dari lubang altar, suara tangis dan jeritan bangkit kembali. Bukan hanya suara Kirana, melainkan ratusan suara lain, para arwah tumbal yang telah dikorbankan selama ratusan tahun. Satu demi satu, arwah-arwah itu muncul dalam bentuk sosok perempuan bergaun putih compang camping, rambut terurai menutupi wajah, dengan sorot mata kosong dan penuh luka batin. Mereka mengepung Syekh Siti Jenar dari segala arah, tidak menyerang dengan fisik, tapi dengan rasa pilu dan kesedihan mendalam yang merasuk ke dalam jiwa. Siti Jenar sejenak limbung. Ia melihat ingatan-ingatan pilu para arwah itu, gadis kecil yang dijemput paksa dari pelukan ibunya,
remaja yang dijanjikan kemewahan lalu dikurung dalam sumur suci, hingga perempuan yang dilempar ke laut dalam keadaan hamil demi memperpanjang umur sang ratu. Kesedihan itu nyaris melumpuhkannya, karena ia tidak hanya melihat, tapi merasakan semua penderitaan itu seolah miliknya sendiri. Namun dari dalam dadanya, cahaya lembut mulai bersinar. Syekh Siti Jenar menengadahkan tangan dan berseru, "Wahai arwah yang tersiksa, kalian bukan musuhku. Aku datang membawa pembebasan, bukan pertarungan." Dengan membaca Asmaul Husna, satu persatu arwah itu mulai mengerang lirih, lalu berubah, mata mereka kembali bening, wajah mereka bersinar, dan tubuh mereka menghilang menjadi bunga-bunga putih yang berterbangan mengelilingi gua. Tapi ketika cahaya mulai menguat, Ratu Sri Kenari menjerit keras. Naskah perjanjian itu terbakar oleh bunga-bunga roh suci, dan ia melayang mundur dengan amarah membara, "Kau hancurkan perjanjianku. Kau bebaskan tumbalku." Dengan amarah tak tertahankan, sang ratu mencabut mahkota tanduknya dan melemparkannya ke tanah, membelah lantai gua hingga muncul kobaran api dari dunia bawah. Dari dalam kobaran itu, bangkitlah sosok raksasa setinggi pohon kelapa, bertubuh api dan bersuara petir, penjaga perjanjian terakhir bernama Batara Jagat Malam. "Waktumu sudah habis, wali penantang takdir," teriak ratu. "Sekarang, hadapilah kehancuran yang dijaga oleh dewa-dewa kegelapan." Suara ledakan menggema, gua mulai runtuh perlahan. Kirana masih terbaring di altar, dan di hadapan Syekh Siti Jenar kini berdiri sosok raksasa yang siap menebasnya dengan pedang dari magma neraka. Batu-batu raksasa runtuh dari langit-langit gua, menebarkan percikan api magma ketika bersentuhan dengan lantai yang retak. Di tengah gemuruh itu, Batara Jagat Malam mengangkat pedang vulkaniknya tinggi-tinggi, setiap ayunannya membelah udara menjadi aliran bara merah. Syekh Siti Jenar berdiri tegak di antara raksasa api itu dan tubuh Kirana yang tak berdaya, tongkatnya kini berpijar keemasan, serupa mercusuar di samudera kehancuran. Suara zikirnya menembus deru lava, menggetarkan pilar-pilar dimensi yang memisahkan bumi, laut, dan langit. Raksasa itu menyemburkan lidah api hitam, tetapi Siti Jenar mengayunkan tongkatnya membentuk perisai kalimat tauhid, api neraka terpecah menjadi jutaan bara yang seketika padam, seolah ditelan samudra Rahman Rahim. Ratu Sri Kenari, tersudut di udara, melantunkan mantra kegelapan terakhirnya, ribuan ilusi cermin memantulkan sosok palsu Siti Jenar, mencoba menyesatkan mata sang wali. Namun cahaya nur yang terpancar dari dadanya menyingkap tiap bayang-bayang, dan satu tepukan tongkat menghancurkan seluruh ilusi laksana kaca ditembus petir. Batara Jagat Malam meraung dan mencabut jantungnya sendiri, teras magma bercahaya pekat, lalu melemparkannya bagaikan meteor. Siti Jenar menjawab dengan merapalkan asma, Al-Qawi, Al-Matin, dari atas kepalanya turun pilar cahaya putih yang menyerupai pedang nurani. Ketika meteor dan pedang cahaya bertumbukan, ledakan dahsyat mengirim gelombang ke seantero kerajaan, laut terbelah, langit memancarkan kilau zamrud, dan jeritan arwah bebas bergema menjadi tasbih syukur. Tubuh Batara terhuyung, retak-retak cangkang api runtuh, menyingkap inti hitam legam yang mengepul dosa berabad-abad. Dengan satu hentakan tongkat ke tanah, Syekh Siti Jenar membuka gerbang rahmat, pusar angin suci menelan inti hitam itu, menyegelnya di kedalaman tak berbatas. Pada saat yang sama, mahkota tanduk sang ratu terbelah dua, cahaya kemerahan melarikan diri dari matanya, meninggalkan wajah manusia yang pertama kali merasakan ketakutan. Gua mulai runtuh total, tapi aliran air jernih memancar dari setiap retakan menggantikan bara, tanda pembersihan kosmis telah dimulai. Siti Jenar mengangkat Kirana, lalu melangkah keluar tepat ketika lengking terakhir Batara memudar. Di kejauhan, suara ombak memecah sunyi, menandai bahwa langit telah memenangkan babak ini, namun di balik horizon, seekor naga laut bermata safir menggeliat, pertanda ujian pamungkas masih menunggu di kedalaman samudera. Langit kembali teduh, namun suasana belum benar-benar tenang. Di balik cakrawala, laut yang tadinya damai berubah menjadi pusaran hitam legam. Ombak menjulang seperti dinding, memecah di kejauhan dengan suara yang menyerupai tangisan raksasa. Dari tengah pusaran itu, muncul kepala seekor naga laut raksasa bermata safir, sisiknya bagaikan kaca obsidian yang memantulkan petir di angkasa. Nafasnya menghembuskan kabut garam bercampur racun, dan sorot matanya tertuju langsung pada Syekh Siti Jenar, yang kini berdiri di tepi tebing sambil menggendong Kirana. Ratu Sri Kenari yang sekarat mendesis lirih, "Itu penjaga jiwa tumbalku, siapapun yang membawanya pergi harus ditelan ke dalaman." Syekh Siti Jenar menatap laut yang mengamuk. Ia tahu bahwa naga itu bukan sekadar makhluk biasa,
Tapi perwujudan dari jiwa-jiwa yang belum ikhlas, dirangkai dalam bentuk terkutuk oleh perjanjian iblis yang dulu diteken Sri Kenari. Dengan langkah mantap, ia turun dari tebing menuju pantai, lalu menapakkan kakinya di atas air laut yang membeku seketika menyentuhnya. Naga itu meraung, menciptakan badai dan topan. Gigi-giginya sebesar perahu nelayan, dan setiap kibasan ekornya menumbangkan pohon-pohon ratusan meter jauhnya. Namun Siti Jenar berdiri diam, lalu memejamkan mata, dan dari dalam jubah putihnya, muncullah cahaya hijau zamrud berbentuk kaligrafi, ya salam. Cahaya itu melayang ke atas, lalu menembus ubun-ubun. Naga laut, seketika makhluk buas itu menggeliat hebat, meraung tidak seperti binatang, tapi seperti manusia yang menyesali masa lalunya. Dari sorot matanya mengalir air bening, dan perlahan-lahan tubuhnya menyusut, berubah menjadi ratusan arwah wanita dan anak-anak yang melayang ke langit sambil membaca tasbih lirih. Suara mereka menjadi harmoni surgawi yang membuat langit terbelah lembut, mengirimkan hujan embun suci ke atas samudra. Laut kembali tenang, tapi tubuh Ratu Sri Kenari tiba-tiba melayang ke udara, tersedot oleh pusaran kecil di langit yang bersinar hitam, tanda perjanjian akhir belum selesai. Syekh Siti Jenar mendongak. Dari dalam pusaran itu, muncul bayangan tinggi besar, berjubah kelam, bermata 7, bertanduk 9, raja dari semua perjanjian kegelapan, yang selama ini bersemayam di dimensi terdalam neraka. Satu tumbal berhasil kau selamatkan, suaranya menggema seperti lonceng maut, tapi kau belum menebus darah yang telah mengalir sejak generasi pertama kerajaan ini. Tanah bergetar, langit menggelap, dan waktu terasa berhenti. Syekh Siti Jenar tahu, pertempuran terakhir akan melibatkan bukan hanya raga dan ilmu, tapi jiwa dan ketetapan takdir. Dan waktunya tinggal satu malam menjelang gerhana darah. Langit berubah menjadi merah darah. Gerhana mulai menelan bulan perlahan, seolah alam pun menahan napas. Di tengah padang karang yang sunyi, Syekh Siti Jenar membentangkan sajadah putih di atas tanah yang retak, lalu mendudukkan Kirana yang masih lemah di belakangnya. Dari pusaran hitam di langit turun sosok hitam kolosal, penguasa tertinggi dari perjanjian kegelapan, yang menyebut dirinya Azazil tertua, makhluk purba sebelum manusia diciptakan, raja dari semua perjanjian darah. Setiap langkahnya menjadikan tanah berubah menjadi batu bara, dan udara menjadi beku, sementara jiwa-jiwa gentayangan berhamburan, menangis, dan menghindar. Azazil mengangkat tangannya, sebuah gulungan darah melayang, berisi perjanjian leluhur kerajaan, tumbal darah setiap 100 tahun sebagai syarat kemakmuran kekuasaan duniawi. Ratu Sri Kenari yang kini setengah arwah, menjerit meminta pertolongan, namun tubuhnya malah terbakar oleh hukum kontrak yang dia buat sendiri. Syekh Siti Jenar berdiri, menatap Azazil dengan sorot mata setenang samudra hakikat. Takdir bukan milik darah dan bayangan, ucapnya, melainkan milik cahaya yang mengenal asalnya. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu memekikkan lafaz, Allahu Akbar, yang mengguncang 7 lapis langit dan bumi. Dari puncak langit, turun 5 cahaya ruhani, Nur Muhammad, Nur Ibrahim, Nur Isa, Nur Musa, dan Nur Siti Maryam, semuanya mengelilingi Siti Jenar, menjadikan tubuhnya bagaikan tiang nur ilahiyah. Azazil mengamuk, menyulut badai dan petir hitam dari matanya, tapi semua hancur sebelum menyentuh cahaya tersebut. Dalam satu hentakan tongkat, Syekh Siti Jenar membelah langit dan tanah, menciptakan celah antara dimensi. Ia membacakan ayat dari surah Al-Furqan, dan kontrak darah yang melayang di udara terbakar sendiri, meleleh menjadi air mata para korban masa lalu. Jeritan Azazil menggema seperti raungan ribuan iblis terbakar dalam api yang diciptakannya sendiri. Saat gerhana mencapai puncaknya, cahaya dari tubuh Siti Jenar menyinari seluruh kerajaan, menyapu sisa-sisa kutukan yang diwariskan berabad-abad. Kirana terbangun sepenuhnya, matanya kembali bersinar cahaya kehidupan. Ratu Sri Kenari lenyap dalam bisikan taubat yang terlambat. Azazil tertelan kembali ke jurang takdir, bersama seluruh kontrak dan kebanggaan kegelapannya. Laut menjadi jernih, langit kembali biru, dan bunga-bunga bermekaran di atas tanah yang dulunya tandus. Syekh Siti Jenar menatap cakrawala, lalu melangkah perlahan menuju hutan sunyi, menyisakan hanya jejak yang tak bisa dihapus waktu. Namun, sebagian jiwa tahu, kebenaran selalu akan kembali, setiap kali dunia lupa pada cahaya asalnya. Sekian, terima kasih.